Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di mana saja Anda berada pada saat ini, kita berjumpa kembali dalam renungan harian berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Hari ini Senin tanggal 22 Agustus 2022. Firman Tuhan terdapat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 hingga Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-11. Ada dua perikop yang akan kita baca pada pagi hari ini. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Saatnya kami ingin mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan Ibrani 4 hingga ayat yang ke-11. Perikop pertama, binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang bangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Perikop kedua, hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dia katakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih
tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani mengingatkan kepada pembaca bahwa Allah selalu merancangkan hal yang terbaik bagi umat kesayangannya, bangsa yang Dia pilihkan, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan penulis kitab Ibrani menegaskan kembali bahwa peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir sebagai tempat tanah perbudakan adalah semata-mata campur tangan Tuhan yang luar biasa. Bahwa Tuhan tidak menghendaki orang-orang pilihannya menjadi budak, tetapi menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Dia. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bangsa pilihan ini, yaitu umatnya, cenderung menolak bahkan memberontak terhadap Tuhan. Dan mereka tidak taat akan rancangan Allah, dan akhirnya mereka mengalami kegagalan demi kegagalan dalam kehidupan mereka. Pengalaman bangsa Israel ini seharusnya menjadi suatu contoh bagi kita semua, agar tidak mengeraskan hati terhadap pimpinan Tuhan. Barangkali kita pun lama menjadi orang Kristen, tetapi kita mengabaikan nasihat dan didikan Tuhan. Ini juga merupakan tindakan pemberontakan terhadap Tuhan. Kita beribadah tetapi hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8. Ini mengingatkan kita supaya jangan mengeraskan hati seperti dalam waktu kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Artinya bahwa setiap kita, ketika hati kita jahat, hati yang jahat sudah merampas setiap berkat Tuhan yang Ia sediakan bagi kita. Atau terkadang kita menyuruh anak kita untuk pergi beribadah ke gereja, sementara kita asik dengan hobi kita sendiri dan tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ini sering terjadi dalam hidup kita. Kita meminta mereka, anak-anak kita yang terlebih dahulu memberi contoh ketimbang kita sebagai orang tua, orang dewasa yang memberi teladan bagi generasi muda. Dalam kitab Ibrani, hal yang perlu kita pelajari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Umat Israel karena mengeraskan hati, tidak taat kepada pimpinan Tuhan, mereka tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke perhentian Allah. Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat, supaya kita menerima anugerah-Nya untuk ikut serta masuk ke dalam perhentian Tuhan. Yesus membawa kita keluar dari perhambaan dosa untuk menuntun semua orang percaya masuk ke dalam perhentian Allah, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Dan hanya beriman kepada Tuhan Yesuslah menjadi syarat mutlak untuk masuk ke tempat perhentian. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menyingkapkan segala sesuatu sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biar Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari bersama Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami, biar termeterai indah dalam setiap lubuk hati kami, dan kami mampu melakukannya serta taat dan setia, serta tidak mengeraskan hati, tetapi mau rendah hati, mau tunduk dalam ajaran dan tuntunan Tuhan, supaya Tuhan yang mengarahkan setiap langkah perjuangan hidup kami. Diberkati secara khusus saat ini Bapa di sorga, jemaat-Mu,
Jori Jorah atau jemaat GKI Tabulang dalam hidup dan keberadaan mereka, baik pendeta, penetua dan diakon, hamba-hamba Tuhan. Engkau berkati mereka supaya mereka senantiasa hidup setia, hidup senantiasa sehati sepikir untuk bersama-sama boleh membangun jemaat Tuhan. Tuhan mendidik keberadaan mereka, menimpahkan setiap berkat sukacita, kebaikan dan kemurahan di sepanjang kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Resort GKI Puruk Cahu, baik dari Bapak Ketua Resort hingga para pekerja Tuhan di mana saja mereka ditempatkan. Tuhan mengetahui keadaan mereka, keluarga, anak-anak, kiranya semua dalam lindungan dan pimpinan Tuhan, supaya mereka senantiasa dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, dan diberkati setiap pelayanan. Biarlah Tuhan senantiasa pimpin dan Tuhan sertai. Beri kesehatan dan kekuatan, hikmat dan perlindungan. Bahkan Tuhan berkati kehidupan jemaat-Mu, supaya mereka semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami dengan kerendahan hati menaikkan setiap doa dan permohonan hanya di dalam satu nama berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.